Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, para sekalian. Saya melihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang antusias pada pagi hari ini. Amin. Iya, kalau dulu zaman saya masih muda, walaupun sekarang masih muda ya. Kalau mau ke ini yang di depan saya ini ya, mantan pacar saya gitu ya. Itu kayaknya hatinya berdebar-debar gitu ya, deg-degan gitu ya, karena mau ketemu. Apalagi dulu nggak ada zaman WA, datangnya harus nyamperin ke sendiri, offline, onsite gitu ya. Nah, jadi begitu datang, wah kayaknya segala bebanku terlepas gitu ya. Secara capeknya udah hilang semua. Nah, sama kalau kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan segala kerinduan hati kita datang mencari Dia secara onsite ya, bukan offline ya. Kecuali kalau kita sedang LDRan, tapi kita nggak LDRan sama Tuhan karena kita punya sarana untuk ibadah secara onsite di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin ya. Dan itu saya percaya pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita mau datang dulu sama Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita bertemu dengan Dia secara pribadi. Mari kita datang di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kami bisa datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami secara korporat mengadakan ibadah, mengikuti ibadah di tempat ini Tuhan. Mari kami persiapkan hati, pikiran kami, jiwa kami untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami mau mengalami Engkau, kami mau mengalami encounter secara pribadi dengan Engkau melalui pujian, penyembahan, sharing firman yang disampaikan Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami untuk kami datang kepada Raja dan segala raja, pemilik kehidupan kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Siap mengikuti ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi bukan bersorak segenap
Setiap lidah, suku bangsa, semua malu dan pura. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menegurkan. Setiap lidah, suku bangsa, semua malu dan pura. Berikan glory, beri hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari kita sama-sama bagi-bagi. Katakan, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menegurkan. Setiap lidah, suku bangsa, semua malu dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menegurkan. Setiap lidah, suku bangsa, semua malu dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Berikan glory, berikan hormat, pujian bagi Raja pada segalanya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur muli harapannya, mari sembah Dia. Mari naikkan isi hati muli harapannya. Katakan Yesus baik, kasih setianya tak berkesudahan. Allah baik, Dia cukupkan segala kebutuhanku. Dia selalu menjagaku, Dia limpahi aku dengan kasih dan kemurahan seumur hidupku. Haleluya, Allah baik, Yesus baik. Naikkan syukurmu di hadapannya, sembahlah Dia Yesus. Terima kasih Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Setiap hembusan nafas yang masih kami bisa rasakan hari ini,
semua karena kasih karunia Kita suntik Engkau beri. Kalau nafas setiap hari saja kami bisa hidup, kami tidak tahu Tuhan berapa banyak ucapan syukur yang seharusnya keluar dari mulut bibir kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini izinkan kami memuji, memuliakan Engkau dengan segenap hati kekuatan kami. Karena kami tahu Allah baik dalam hidup kami. Karena kami tahu kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang berkuasa, Allah yang berkemenangan, Allah yang selalu menepati janjinya, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Siap memuji, menyembah, memuliakan Kau dengan antusias di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang siap memuji, menyembah Tuhan dengan antusias, sama-sama katakan amin. Orang yang selalu mengucap syukur hidupnya tidak akan kekurangan, karena selalu ada syukur yang keluar dari mulut bibirnya. Haleluya. Kalau kita datang hari ini di hadapan hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kita. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, pengawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, pengawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya.
menikmati kebaikan-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan melayani-Mu. Yesus bangkit jadi Raja. Oh, sebab Yesus mulia, cahaya kemenangan atas segala kuasa dunia. Bapak Ibu, saya akan menekankan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai acara Worship Night yang Bapak Ibu Saudara lihat barusan, tanggal 6 Oktober jam 8 malam sampai jam kurang lebih paling maksimal 2 jam ya. Bapak Ibu, kita dilatih oleh Tuhan untuk kita membangun tahta Tuhan lewat worship. Jadi pastikan Bapak Ibu datang dan boleh ajak teman-teman yang lain, karena nanti yang akan hadir, yang akan memberkati kita adalah Bapak Pendeta Dr. Roni Daud Simeon. Beliau adalah seorang pencipta lagu juga, seorang worshiper. Dan kemudian juga dia akan membawa kita, mengajak kita, ayo lebih lagi nyembah Tuhan. Hari-hari ini, hari-hari sekarang ini, ayo nggak ada lagi yang kita mau buat apa gitu loh. Tapi kita ayo nyembah Tuhan, ngikuti kehendak Tuhan. Dan disitu Tuhan akan nyatakan rencananya apa sih dalam kehidupan kita. Goncangan banyak, tantangan banyak, tetapi waktu kita datang melekat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan nyatakan kehendaknya dalam kehidupan kita. Makanya kita dilatih, ayo datang dalam worship night hari Jumat jam 8, ajak rekan-rekan kita jam 8 malam ya. Itu yang kedua. Bapak Ibu, terima kasih buat persembahan lift yang Bapak Ibu sudah berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lift sekarang sudah bisa. Jadi boleh ajak rekan-rekan kita yang Bapak Ibu pekerjaannya di tempat ini. Jadi yang mungkin rasanya kayak berat gitu untuk naik tangga, sekarang liftnya udah bisa. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita nggak ajak mama kita, saudara kita gitu kan, ii kita, oo kita atau siapalah ya. Yang aduh nggak bisa nih, Citra 2 tangganya terlalu banyak. Sekarang Tuhan udah kasih fasilitas. Nah yang berikutnya saya mau tekankan, yaitu hari Minggu besok, hari Minggu ini sore ya maksudnya, hari sore ini tanggal 8 minggu depan, minggu ini ya, hari Minggu ini jam 16.45 ya, tanggal 8 Oktober berarti minggu depan, tanggal 8 Oktober jam 16.45. Jadi selesai ibadah youth, ibadah LZ kan biasanya jam 15.30. Nah itu akan ada acara spesial buat anak-anak muda. Pastikan Bapak Ibu Saudara dorong itu anak-anak untuk datang di acara yang namanya Elevate yang akan dibawakan oleh Sis Kitty. Ya, dia luar biasa, seorang anak muda yang dipakai Tuhan jadi dosen. Ya, dosen di beberapa universitas, dan dia adalah jemaat anaknya Pak Tony di tempat ini. Ya, boleh berdiri Kitty. Tuhan memberkati engkau, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dan dia akan memberkati anak-anak muda di tempat ini. Bagaimana sih cara bersikap, bagaimana cara berkomunikasi? Kadang-kadang kan anak muda selalu boy gitu kan, nggak tahu gimana ngadepin orang tua, ngadepin sebayarnya. Nah ini nanti Kitty yang akan mengajarkan anak-anak Bapak Ibu. Jadi dorong anaknya Bapak Ibu yang masih muda, bawa juga tetangga, teman-temannya semuanya boleh diajak di acara Elevate ini selesai acara LG. Itu aja yang saya tekankan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Saya percaya kalau Tuhan sudah berkorban buat kita, kalau kita memberi itu bukan nggak ada sebanding dengan kasih Tuhan, tapi mari kita punya hati untuk kita juga mau, ini Tuhan saya mau memberkati pekerjaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang Engkau beri untuk kami memberi. Kami tahu Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah beri. Pengorbanan dirimu Tuhan, apa yang Kau sudah korbankan buat kami. Tetapi inilah kami Tuhan, dengan sukacita kami mau mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya berkat Allah melimpah atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu bisa berikan persembahan di kotak, atau bisa QR, pakai QR di belakang kursi Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati.
kami Tuhan, sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu ketika ada banyak orang datang kepada Tuhan, percaya kepadamu. Tugas panggilan kami adalah membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, supaya kami betul-betul hidup efektif dan berkenan, serta hidup ini produktif untuk dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kami telah diselamatkan. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau firman-Mu pada saat ini menolong kami, supaya kami benar-benar diselamatkan, benar kami mengalami kemerdekaan, sehingga ketika kami mengalami keselamatan, kemerdekaan dari Tuhan, kami akan didorong untuk kami dapat membawa orang lain datang kepada, menikmati, merasakan berkat-berkat Allah, keselamatan yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dengar pesan firman-Mu. Berbicaralah karena kami telah siap untuk menerimanya. Urapan-Mu ada pada kami, urapan Tuhan berlimpah atas hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu, dalam nama Yesus kami siap terima kebenaran-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan berkata amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Tema bulan ini adalah bagaimana Yesus melayani untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Dan tema pada saat ini, sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Saya tidak akan membacakan semuanya dan saudara bisa simaknya ada di sana. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka bumi pun tidak, dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Saya lompat ya saudara ya. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat yang ke-8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hati mereka bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata pada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan saudara ayat yang 10 lanjut saudara. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilam tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Sama-sama mari kita baca 2, 3 yang begini. Itu ada suara ya? Miknya nanti. Nah, maksudnya baca sama-sama ya? Mari baca sama-sama 2, 3. Oh iya, baru ada suara. Aku pikir miknya mati. Ya. 12 ya. Ini. Mari sama-sama 2, 3. Nah, itu dia. Maksudnya itu. Tadi bahasanya cepat ya. Oke. Ceritanya bahwa Yesus lagi di Kapernaum lagi, kemudian ada di rumah, bukan di bait Allah, bukan di sinagog, tapi di rumah. Nggak tahu rumah siapa, nanti tanya Bro Suwandi, ini di rumah siapa ya, nanti tanyakan dia ya, nanti dia akan gali ya kan. Nah ketika Yesus lagi memberitakan firman, itu banyak sekali orang yang sakit, yang apa, semuanya datang disembuhkan. Tapi ada 4 orang ini dengar bahwa Yesus sedang ada di rumah itu, maka susah membawa orang lumpuh ini. Zaman dulu tidak ada kendaraan, khususnya mobil, makanya 4 orang ini sepakat untuk menggotong, ya, memikul orang ini dibawa ke tempat itu. Saya senang sekali beberapa waktu lalu teman-teman juga kalau ada jemaat yang tidak bisa dijemput pakai mobil, digendong ya, ada yang gendong dulu ya, gendong gitu ya. Saya pikir mungkin dia juga belum pernah gendong orang tuanya, tapi orang lain digendong dulu, luar biasa ya. Ini pelayanan yang luar biasa. Cuman saya mau kasih tahu,
Ya, kalau di gereja melayani luar biasa, ya ada tisu dikit diambil, tapi di rumah berantakan dibiarin, jangan begitu juga ya. Mestinya juga di rumah juga harus minimal sama dengan ketika di gereja. Ya, di rumah sama papa mamanya yang sudah susah jalan dibentak-bentak gitu ya. Tapi kalau di tempat lain ya kan, waduh disayang-sayang sehingga disanjung-sanjung. Ini dahsyat banget ya, misalnya ini Bro Suhandi, wah pelayan Tuhan yang hebat, ya peduli dengan orang, tapi di rumah tak peduli dengan siapa, yang nggak begitu ya. Ini contoh aja ya, ini kan ilustrasi. Jadi saudara, 4 orang ini digotong, ya, dan kemudian dibawa saudara ke rumah itu, ternyata nggak bisa masuk. Ya, ketika semua orang itu menghalangi mereka, ya 4 orang itu naik ke atap dan kemudian bongkar atapnya. Dan itu diturunkan di situ, ya, luar biasa. Dan Yesus berkata, ya nak, sebenarnya bukan hanya kepada yang lumpuh ini, tetapi kepada 4 orang ini. Tuhan berkata kepada 4 orang ini, imanmu yang menyelamatkanmu, ya, imanmu yang menyelamatkanmu. Jadi itu bukan dikatakan kepada yang digotong, tetapi yang gotong. Nah, saya mau lebih banyak kepada yang gotong, tapi yang digotong juga saya akan bicara. Nah, saudara, kita baca ayat ini diulang kembali untuk dasar firman pada hari ini. Mari kita sama-sama 3. Ya, jadi ada 4 orang membawa orang lumpuh ini digotong, saudara, dan mereka tidak bisa masuk karena apa, saudara? Karena saudara tertutup dengan orang yang datang di situ. Makanya mereka itu membuka atap di atasnya dan kemudian menurunkan orang itu. Maka firman Tuhan tadi katakan apa? Imanmu, dari apa saudara? Imanmu yang menyelamatkanmu. Ya, dosamu sudah diampuni. Itu bukan kepada 1 orang, tapi kepada 4 orang yang gotong tadi. Nah, saudara, apa sih rahasianya, saudara, dari 4 orang ini, ya, sehingga saudara 4 orang ini mau gitu loh, mau-maunya, saudara, 4 orang ini, saudara mau membawa yang namanya orang lumpuh ini kepada Yesus. Apa yang 4 orang ini miliki? Itu yang harus kita miliki hari-hari ini. Yang pertama apa saudara? Memiliki belas kasihan. Orang yang memiliki belas kasihan, dia akan punya kepedulian dengan orang lain. Belas kasihan itu muncul ketika saudara kita itu memiliki roh belas kasihan. Dan siapa yang memiliki roh belas kasihan? Kecuali hanya Tuhan sendiri. Kenapa kita ini saudara peduli dengan jiwa-jiwa? Karena punya belas kasihan. Kalau nggak punya belas kasihan, kita tidak akan pernah peduli dengan jiwa-jiwa. Orang datang ke gereja, saudara, kenapa dia datang ke gereja? Bisa beberapa banyak motivasinya. Motivasinya datang ke gereja, oh ya, ini minggu pertama ya, waktunya perjamuan. Nanti kalau kita nggak datang, udah nggak ada lagi perjamuan loh. Bisa jadi, saudara. Kita datang ke gereja karena mau ketemu, kan minggu pertama khotbahnya Markus, walaupun panjang nggak apa-apa lah, mendingan daripada nggak ke gereja, kan? Atau mungkin suruh berkata apa? Kita ke gereja kan kita sebulan cuma 4 kali. Kalau kita nggak datang 2 kali kan sayang. Minimal minggu pertama datang. Gereja-gereja tradisional, saudara, maaf, gereja-gereja yang pada umumnya, gereja mainstream itu, jemaatnya itu kalau minggu pertama itu wajib hadir, saudara. Karena apa? Ada perjamuan, gitu ya. Wah, perjamuan ini penting sekali. Ya, minimal kita makan dan minum, makan roti dan minum anggur. Kan boleh juga. Nah, kalau sudah dapat makan dan minum, bisa dibawa pulang dan kemudian terus kita bawa ke toko kita taruh di estalase
Siapa tahu nanti toko kita jadi laris. Banyak yang kayak begitu. Tapi bilang, di sini nggak ada, di luar juga nggak ada. Itu ceritanya Markus saja. Masa ini dibuat jimat sehingga datang ke gereja itu, saudara seharusnya punya passion, punya gairah. Ngapain saya sebenarnya datang ke gereja? Bukan hanya untuk saudara ini perjamuan kudus saja, tapi saya ingin mengalami, yaitu Tuhan dalam hidup saya. Sehingga ketika kita mengalami Tuhan, seperti 4 orang tadi, gotong orang sakit, punya passion yang luar biasa, punya belas kasihan yang luar biasa. Persoalan besar hidup orang percaya adalah, tanyakan kembali salah satu passion, salah satu yang namanya belas kasihan itu adalah, apakah saya benar-benar percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya? Kalau kita nggak meyakini Yesus dan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu ke gereja ogah-ogahan. Apalagi kalau lagi kecewa sama teman gereja. Tapi kalau ada Yesus dalam hidup, karena kita pengen mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan adalah ketika saudara dengar pesan firman ini, ada satu kebenaran, lalu tiung, saudara, oh iya itu firman ini buat saya. Saudara mengalami perjumpaan, dan itu membuat saudara bergairah dan ada passion. Passionnya apa? Passionnya adalah peduli dengan orang lain, belas kasihan pada jiwa-jiwa. Hidup kita nggak egois, nggak hanya untuk diri sendiri. Ya, aku ke gereja dapat apa? Aku ke gereja nggak dipeduliin sama orang lain, jadi aku kecewa. Ya, bukan itu. Tapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada passion di dalam hidup ini, dan kita akan seperti 4 orang ini. Saudara, saya baru pulang, saya dengan ibu baru pulang semalam, saudara, ke satu tempat. Ya, kemudian dia bilang itu adalah wilayah kuliner atau daerah kuliner. Ya, dia bilang, Pak Markus mau makan apa? Di sini ada makanan ini, makanan ini, makanan ini. Hauce, kata gitu. Ya, oh iya, saya bilang begini, saya kalau cuma dengar cerita begitu, iman saya iman Thomas. Saya nggak percaya. Pak Markus nggak percaya. Ini lihat nih, fotonya ini lihat nih, saya foto semua. Saya bilang itu fata morgana. Saya bilang begitu. Bener saudara, saya diajak makan tuh, memang benar-benar enak. Saya rasakan. Kenapa orang ini begitu antusias, begitu bergairah, ngajak makan? Dan saya yang paling suka diajak makan, saudara. Saya benar-benar makan, dan kemudian yang kedua yang tidak boleh lupa, dibayarin. Nah itu dia, paling enak saudara. Ya, ini canda saja. Jadi saudara, orang kalau ngerasain makanan itu enak, dia ngerasain siapa Tuhannya dalam hidupnya, terus mengabarkan kabar baik, dia akan bergairah. Dia akan terus saudara yang namanya punya belas kasihan kepada orang-orang yang perlu diselamatkan. Nah, saya akan sedikit membawa saudara. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara yang memang benar-benar saudara itu sebenarnya udah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima benar atau belum, saudara. Saya tidak menghakimi saudara, tetapi saya mau beritakan ini, dan kalau saudara belum atau sudah, jawablah di dalam hati masing-masing. Nah, ini saudara, apakah kehidupan kita mengalami ini? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 20, aku di depan pintu mengetuk pintu, barang siapa membukakan, aku akan masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dia bersama dengan aku. Berarti Yesus ada di dalam hati kita.
Dan ketika kita membuka hati, caranya adalah mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati. Roma pasal 9-10. Ini saudara mungkin, Bapak itu sudah harus berlalu. Saya mau tekankan pada saudara. Pertanyaan saya, kapan? Jawab dalam hati saudara. Kapan saudara mengundang Yesus di dalam hatimu dan engkau secara confess pribadi mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Jawab sendiri. Jawab dalam hati. Saya berikan ini. Dan kemudian ketika saudara mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup, saudara memiliki identitas sebagai anak-anak Allah. Yakin nggak saudara anak-anak Allah? Dan kemudian saudara dinyatakan pindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib atau mengalami hidup kekal. Kapan itu? Ketika saudara percaya kepada Yesus. Hidup kekal di dalam hidup kita. Sehingga saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus, diselamatkan, diterima, dihargai. Saudara dibenarkan, dikudus, dikasih, diampuni. Kalau saudara diri saudara sudah ditebus, saudara itu merasakan sudah ditebus, maka saudara akan punya belas kasihan. Bagaimana orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Makanya 4 orang yang menggotong Yesus ini, dia begitu punya belas kasihan, bawa mereka kepada Yesus. Kalau saudara merasa sudah ditebus, kalau tidak, saudara akan jadi orang Kristen adem ayem dan jadi orang menjadi pribadi Mr. No Problem dan Mrs. No Problem pada orang lain. Kenapa? Karena fokusnya ke diri sendiri. 4 orang ini fokusnya kepada 1 orang, dibawa kepada Yesus. Coba kita cek, apakah aku benar-benar ditebus oleh Kristus? Apakah aku benar-benar diselamatkan? Apakah aku benar-benar sudah diterima? Apakah aku benar dibenarkan? Apakah aku benar-benar diampuni? Ya. Oke, kamu berlama-lama. Nah, keadaan kita seperti apa? Saudara, kita bisa menyatakan iman kita. Nanti bagian yang kedua, saudara, 4 orang ini kenapa dia bergairah? Karena memiliki iman. Dia punya keyakinan bahwa saudara, dia bisa membawa orang ini karena dia punya kekuatan dari Tuhan untuk membawa orang ini. Terjadi mujizat, terjadi kesembuhan, terjadi banyak hal karena ada kuasa. Nah ini dia tadi. Yang jelas adalah punya belas kasihan. Yesus punya belas kasihan. Maka kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup, berarti kita punya belas kasihan. Ya? Sehingga kita menjadi orang Kristen bukan hanya nama Kristen, tapi kita betul-betul kita itu adalah anak-anak Allah. Ya. Ada buah karakter. Galatia 5 ayat yang ke-22. Ada buah-buah karakter yang muncul. Dan ada proses untuk buah muncul. Di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37, 38, 39. Barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minum. Dan barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus yang akan diterima karena Yesus belum dimuliakan. Pada hari Pentakosta, saudara, Roh Kudus dicurahkan, dan ketika dicurahkan, murid-murid Tuhan mengalami kuasa yang namanya kuasa Roh Kudus, bersaksi dan sebagainya. Bagaimana dengan kita setelah 2000 tahun lebih yang lalu, ketika kita percaya Yesus? Dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 17, ayat 13, 14 katakan, ketika kau dengar firman dan ketika kau percaya pada Yesus, Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita. Jadi tidak lagi menunggu
untuk dicurahkan. Tapi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dan ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, tadi dikatakan dalam Yohanes pasal 7 ayat 37, dari dalam hatinya akan mengalir aliran yang namanya karakter Kristus. Jadi nggak perlu lagi minta-minta, karena sudah ada. Sama-sama bilang sudah ada. Persoalannya, apakah benar-benar kita itu memiliki ini di dalam hati kita? Kalau memiliki itu berarti memiliki belas kasihan. Kita ada kuasa. Jadi nggak perlu minta, kita tinggal melepaskan kuasa. Yang juga katakan amin. Ada kasih Yesus. Kasih Yesus adalah belas kasihan. Kasih itu telah dicurahkan, kata kitab Roma. Dan ada tadi buah roh. Persoalannya, apakah kita benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Saudara berpikir, saya lahir Kristen? Belum tentu. Sebelum saya mengajak saudara untuk slide berikutnya, saya mau cerita. Satu hari saya dengan ibu pergi ke suatu daerah, dan kemudian ibu bilang, Pak, aku mau ngejum, aku kan nggak ada sesi, boleh nggak aku pergi, aku ke hotel? Oh, silakan. Jadi saya dengan teman-teman itu ada di situ, ya, dengan teman-teman ada di situ. Saudara, itu ada juga ibu Eli di situ ya. Doain orang yang kerasukan ya, ingat ya. Ibu Eli ya, doain orang yang kerasukan ya, orang-orang yang mau dilepasin ya, dilepasin. Saya sih nggak lakukan apa-apa, saya ngeliatin aja. Itu berapa jam ya kira-kira ya? Mungkin bisa 3 jam ya, sampai hujan. Sebenarnya kan harus pergi untuk menikmati wedang uoh ya, tapi hujan nggak jadi. Didoain, doain, didoain pelepasan, nggak lepas, doain nggak lepas. Terus saudara, Ibu Eli, Pak Kris juga untuk bantu situ. Saya bisikin nama yang ini siapa ini? Pernah nggak dia ngundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya bisikin waktu itu. Saya bisikin, pernah nggak ngundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Orang kalau belum pernah ngundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara doain orang pelepasan. Saudara yang akan terlepas, bukan orang itu yang terlepas. Saudara teriak-teriak, dalam nama Yesus, keluar, urat lehermu yang keluar. Ya. Singkat cerita, tantang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bilang, tantang dia terima Yesus. Dan habis itu, jangan kita yang ngusir, biar yang bersangkutan yang ngusir. Oh, dia dulu yang ngundang, masa kita yang ngusir? Ada perampok saya undang ke rumah, habis itu saya dianiaya. Saya telepon polisi, polisi datang saudara. Setelah polisi datang, saya bilang, Pak polisi jangan, ini rampok ini temanku. Dia nggak bisa pergi, walaupun punya keluarga, tak dor. Dia berani, silakan didor, itu temanku. Nggak mungkin. Kenapa? Karena saudara, ini penting sekali bagaimana kita percaya dan menerima Yesus secara pribadi dulu. Karena ketika Yesus ada dalam hidup kita, maka saudara ada iman Yesus, ada kuasa Yesus, pribadi Yesus, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan ketika kita ada itu semuanya, dan masih ada ikatan dalam hidup, kita sendiri yang harus berkata. Saya akan berkata, Pak polisi bantuin ya Pak polisi ya. Kenapa? Ini perampok ini sebenarnya tadinya teman saya, ternyata saya dianiaya. Tolong Pak polisi, rampok, kamu keluar. Ya kita kan teman, enggak, kamu keluar. Yang harus ngusir diri sendiri, bukan orang lain. Kenapa saudara kita ngusir gitu? Kita yang sampai teriak itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara pergi lagi, ambil kipas, aduh capek itu. Dalam nama Yesus, dalam. Kenapa kamu nggak keluar? Kalau kamu nggak keluar, aku yang keluar. Ya sudah selesai. Karena apa? Kata kuncinya, apakah dia
terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Kalau engkau ada Yesus dalam hidupmu, orang itu dituntun. Saya teringat dengan Bro Dewan Chandra. Tiba-tiba ada orang telepon, saya lagi di sekretariat. Ya, kita tanyain kan itu ya waktu itu. Dia bilang, siapa namamu? Dia sebut nama tokoh. Nama tokoh. Di situ semua hadir. Bro Iwan masih di ruangan sebelah. Saya tanyain satu-satu. Cik, kau percaya Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat? Iya. Saya tuntun mau percaya Yesus Tuhan Yesus Selamat. Saya cerita dulu tentang Yesus Tuhan Yesus Selamat. Kemudian satu-satu saya tantang terima Yesus. Tantang satu. Dan yang ini, yang lagi kerasukan ini, lagi sadar, saya tantang juga. Udah selesai karena sudah tantang semuanya. Saya bilang, Bro, selesaikan tugas panggilanmu. Bro Iwan cuma bilang, siapa namamu? Dia sebut namanya, nama tokoh itu. Ya, kamu mau sembuh apa enggak? Kalau enggak, kamu berlama-lama. Gue bilang apa, Bro? Saya tinggal, saya biarin kamu. Kalau kamu mau, kamu sebut nama Yesus. Dia sebut nama Yesus. Ketika dia sebut nama Yesus, langsung tidur, plak, selesai. Dalam waktu tempo yang singkat dia Jakarta 17 Agustus 1995 selesai. Kenapa? Hidupnya ada Yesus. Contoh lagi yang lain. Satu hari saya ketika meeting, ada salah satu pemimpin kami bilang, ini saya sudah selesaikan, tidak ada lagi kan saya yang lain. Karena saya lagi dihubungi oleh keluarga A bahwa dia pengen supaya saya berdoa buat mamanya. Oh kenapa? Iya, dia doa untuk supaya cepat dipanggil Tuhan. Kan itu. Kenapa dipanggil Tuhan? Enggak. Dia bilang, saya ini pendeta kayak pencabut nyawa kan ini. Dia pergilah saudara. Saya ingat apa yang dia katakan itu. Saya teringat juga saudara kepada teman saya juga. Teman saya itu bilang ini, saya pergi pulang ke kampung saya malu. Kenapa? Orang tua saya bertahun-tahun itu dibilang mati nggak mati, hidup nggak hidup di rumah. Jadi semuanya pada ini. Terus kami teman-teman datang KKR didoain, saya malu. Dia bilang, itu kan orang tuamu doain, aduh saya malu, saya nggak bisa apa-apa. Terus saya tanya, kenapa kok nggak udah bertahun-tahun nggak meninggal? Kenapa nggak meninggal? Saya tanya. Baru dia cerita. Ceritanya begini. Dari kepercayaan kami, itu Kristen loh. Dari dalam perut juga udah Kristen. Sudah sampai udah tua pun Kristen. Anak, cucu, mantunya semua Kristen loh saudara. Tapi satu hal, budaya itu nggak pernah lepas. Nggak pernah lepasnya apa? Katanya ini, ketika orang tuanya mau meninggal, itu harus ada di situ. Karena Pak akan mewariskan sesuatu. Warisan apa itu? Saya tidak sebut suku dan sebagainya, ini adalah secret ya kan. Nunggu di situ, anaknya harus nunggu di situ untuk terima warisan. Dan ketika dia meninggal, dari tubuhnya itu akan keluar sesuatu, dan ketika keluar sesuatu, salah satu anaknya ini harus ngambil dan memakannya. Sehingga itulah warisan. Dan ternyata dia terima warisan itu. Ya. Kalau dia nggak meninggal, itu atap rumahnya harus dibuka. Nah, ada yang ngangguk-ngangguk berarti cerita itu betul, ya kan? Atap rumahnya itu harus dibuka. Padahal di Alkitab ini atap rumah dibuka supaya orang sakit diturunkan, disembuhkan. Tapi kalau ini supaya meninggal, orang tua itu meninggal, atapnya harus dibuka. Saya bilang sama teman saya, ngapain harus buka atap? Saya tanya, Bro, orang tua pernah ditantang terima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus Selamat, habis itu didoain perwasan? Kaget dia, iya ya. Dia bilang, saya ini pendeta, gak pernah lakukan itu. Singkat cerita, dia pulang, dia lakukan itu. Orang
tuanya ditantang terima Yesus, dituntun untuk terima Yesus. Setelah dituntun terima Yesus, kemudian didoakan tentang pelepasan, semuanya selesai. Setelah selesai, nggak tahu 3 hari atau seminggu, orang tuanya dipanggil Tuhan. Padahal itu sudah bertahun-tahun. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu, kalau sudah pernah, nggak masalah. Tapi pertanyaan saya, pernah nggak? Kapan dan pernah nggak saudara sendiri berkata, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, termasuk dosaku. Aku orang berdosa, Tuhan, ampuni aku. Oleh darah-Mu aku dikuduskan. Dan sekarang aku buka hati, Tuhan. Masuklah di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat selama-lamanya. Dan mulai hari ini, Tuhan, biarlah namaku tercatat di buku kehidupan. Di dalam nama Yesus Kristus, aku adalah anak-Mu. Berapa banyak di antara saudara yang pernah confess kayak gitu? Yang belum confess, tundukkan kepala. Hari ini kita berdoa. Semua tundukkan kepala. Haleluya. Saudara yang sudah pernah confess maupun belum confess, mari kita bersama-sama katakan, Tuhan Yesus, dengan yakin. Dan keyakinan itu tergantung dari diri saudara sendiri. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosaku. Aku orang berdosa. Ampuni Tuhan atas segala dosaku. Sucikan Tuhan oleh darah-Mu. Hari ini aku membuka hati. Masuklah di dalam hatiku. Dan aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan mulai hari ini catatlah namaku dalam buku kehidupan-Mu. Terpuji nama-Mu. Mulai hari ini dan selamanya, aku adalah anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Cuman gitu doang ya. Sesederhana itu. Tapi kalau kau katakan dengan yakin, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, sesederhana itu, Yesus ada dalam hidup ini. Ada Roh Kudus, ada iman Yesus, ada di dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, kalau kau sudah melakukan itu, yang pertama punya belas kasihan, yang kedua kau punya kemauan yang kuat. Kau cari Tuhan, itu ada kemauan yang kuat. Maksud saya dalam pengertian kau beribadah itu, kau punya kemauan yang kuat. Kau bergairah, kau berdoa, kau bergairah. Kau membaca firman, kau bergairah. Karena ada Yesus dalam hidup ini. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kau memiliki iman. Ada iman Yesus di dalam hidup ini. Haleluya. Ada iman Yesus. Sama-sama iman Yesus. Tapi pertanyaan saya, siapa di antara saudara yang hari ini kau mau melihat perkara-perkara yang besar, perkara yang ajaib? Siapa di antara saudara yang mungkin selama ini saudara engkau merasa menjadi beban buat orang lain, jadi beban buat istri, buat suamimu, buat orang lain? Artinya apa? Engkau selalu mementingkan dirimu sendiri. Aku ke gereja, aku lagi dalam masalah. Aku ke gereja karena aku banyak beban. Aku
Saudara, Tuhan Yesus berkata, hai anakku, bangunlah, angkatlah tilammu. Siapa yang mau bangkit? Saya mau bangkit. Saya mau bangkit. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Saudara, yang kau mulai berkata, aku mau Tuhan. Aku tidak mau lagi menjadi beban bagi orang lain. Tapi aku mau memiliki beban buat orang lain seperti 4 orang ini. Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya aku benar-benar Yesus ada dalam hidup ini. Ada iman Yesus dalam hidup ini. Tapi kalau saudara belum bisa juga, tidak apa. Engkau mengangkat tangan. Taruh tangan kiri di atas dada saudara. Kita mau datang sama Tuhan. Dan Tuhan mau lakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup saudara. Ketika Yesus berkata, bangun dan angkatlah tilammu, kita tidak lagi menikmati tilam yang sebenarnya sudah usang yang harus kita tinggalkan. Kita selalu menikmati masalah, masalah demi masalah, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan. Saudara nikmati, saudara peluk, saudara merasa hangat di situ, padahal saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini kita mau berkata, Tuhan, aku mau bangkit, aku mau bangun. Yes. Haleluya. 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 Oh, Yesus, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kalau saudara ingin Tuhan jamah hidupmu hari ini, saudara jangan lihat kanan kiri, saudara tutup mata, saudara mata rohanimu, mata imanmu terbuka untuk Tuhan. Izinkan Tuhan mau berbicara dalam hidup saudara, Tuhan mau menjamah hidup saudara. Ya, haleluya. Ada di antara saudara yang hari-hari ini sebenarnya bimbang, benarkah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Saya boleh merasakan itu di hati saya. Sekian lama Tuhan, jangan biarkan jemaat-Mu terus tenggelam, memeluk tilamnya Tuhan, memeluk tempat tidurnya Tuhan. Tapi izinkan Tuhan mereka melepaskan itu dan bangun, bangkit, berjalan, dan sanggup untuk memikul tilamnya dan pergi. Saya belum merasakan di hati saya begitu kuatnya. Gak apa-apa yang kau butuh Tuhan hari ini. Kau berkata, ini aku Tuhan, ini aku Tuhan. Oh haleluya. Engkau jangan malu, engkau jangan merasa tertuduh. Mungkin engkau sedang bergumul juga tentang ekonomi keuangan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tuhan kita mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi kita. Jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Tapi satu hal saudara, engkau tidak boleh terus menerus di sana. Tuhan sedang membawa saudara
Ya, karena Tuhan mau engkau mengalami Kristus dalam hidupmu, engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Oh, supaya hidupmu bergairah, supaya hidupmu benar-benar ini aku Tuhan. Aku bisa berdiri, aku bisa bangun. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Engkau milik Tuhan. Jangan takut, jangan terlalu bimbang. Percayakan hidupmu sepenuhnya. Dia adalah Tuhanmu, Yesus Tuhanmu. Keyakinanmu tidak salah lagi. Keyakinanmu sama Tuhan, harapkan Dia dalam hidupmu. Dan Tuhan akan sanggup. Dan Tuhan sedang berkata, bangun, angkatlah tilammu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan berkutat dengan sakit penyakitmu. Jangan fokus dengan sakit penyakitmu. Fokuslah kepada Tuhan yang punya kuasa. Dalam hidupmu ada Kristus. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bekerja melebihi apa yang tidak pernah kau pikir dalam hidupmu. Secara rasional itu memang tidak mungkin. Tapi ketika kau percaya, bagi Tuhan, bagimu juga tidak ada yang mustahil. Karena ketika engkau memiliki iman seperti sawi, engkau dapat memindahkan sakit penyakit itu di dalam nama Yesus Kristus. Ya, ya. Haleluya. Tuhan tahu kesetiaanmu, Tuhan tahu hatimu, tapi Tuhan mau engkau benar-benar terpaut dengan Tuhan. Dia adalah Tuhan satu-satunya dalam hidupmu. Dan Tuhan akan membawa engkau, bukan lagi engkau jatuh bangun, tetapi Tuhan akan memperlihatkan kepadamu cahaya yang terang untuk engkau ikuti bersama-sama dengan Tuhan dan keluargamu. Engkau akan menjadi saksi yang luar biasa. Orang akan melihat, oh, luar biasa, ada perubahan besar terjadi, sehingga engkau akan dipakai Tuhan seperti 4 orang ini, memiliki hati buat seluruh keluargamu. Terima itu dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Tuhan sedang membangkitkan kasih mula-mula dalam hidupmu. Tuhan yang sanggup menawarkan setiap hal yang telah merusak dan mencemari imanmu, tapi Tuhan mau kau bangkit. Ada potensi besar yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Tuhan sedang bekerja dengan dasar. Jangan pernah meragukan Tuhan. Apapun yang terjadi, percayailah, pandang Dia. Kasih yang Tuhan telah taruh di dalam hatimu, kobarkan, bangkitkan kembali. Haleluya, haleluya. Mari kita akan ulang tangan
kita berkata haleluya. Tuhan, Engkau jawab setiap pergumulan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kuasa-Mu terlebih besar. Ketika kita mau angkat tilam kita mau bangun, kita perlu lakukan seperti 4 orang ini, yaitu dengan 4M. Kita perlu menjadi pekabar baik. Bukan hanya mengabarkan, tetapi kita perlu memenangkan mereka. Dan kemudian kita juga perlu memuridkan mereka.
dan yang terakhir adalah mengutus mereka. Tahun depan saya minta tim edukasi untuk melakukan ini. Navigator bukan hanya untuk menikmati pemuridan, tetapi bagaimana mereka didorong untuk 4M ini. Tahun depan saya akan ajarkan ini buat kita sekalian yang di dalam pemuridan. Bagaimana mereka tidak hanya menikmati pemuridan begitu saja, tapi kita siap diutus. Diutus kemana, saudara? Diutus ketika saudara ada di kantor. Mari kita tangkap ini. Saudara di kantor, sebagai owner, sebagai direktur, sebagai manajer, siapapun saudara, rintislah persekutuan doa di sana. Hal yang sederhana, rintislah persekutuan doa di sana. Di kantor saudara, di mana saudara bekerja. Kalau hari Jumat mereka adalah sholat, saudara perlu untuk kumpulkan teman-teman. Saya diundang di beberapa tempat. Dia bukan pemilik, dia bukan owner, dia bukan manajer, tapi dia karyawan biasa. Tapi dia bilang sama bosnya, bos, tiap Jumat aku boleh gak berdoa untuk perusahaan ini supaya perusahaan ini semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan luar biasa. Oh silakan. Saya diundang sudah di persekutuan ini. Berapa orang? 5 orang. Gak apa-apa, saya motivasi mereka. Gak apa-apa dengan 5 orang. Ya Pak, minta maaf Pak, Bapak diundang mau cuma 5. Gak apa-apa, justru punya kemauan untuk 5 orang. Ada di persekutuan lagi tempat lain. Ngomong sama bosnya, bosnya duduk juga di situ. Maaf, bosnya bukan orang Kristen, dia duduk. Kenapa? Karena pengen tahu apa yang dilakukan oleh karyawannya ini, oleh manajer. Kalau ini manajer, apa yang dilakukan? Saya lagi kasih sharing di sana. Bosnya ini bukan orang Kristen, tapi dia manggut-manggut. Dan apalagi ketika didoakan untuk berikutnya dikasih tempat. Pakai saja tempat ini untuk hari Jumat. Yang lain Jumatan tempat ya di masjid. Kalian pakai aja di sini. Pakai. Coba saudara, tangkap. Mari tangkap ini. Saudara paling yang punya usaha, ajak doa pagi, ajak doa sebelum bekerja. Saya tidak menawarkan diri untuk diundang di sana, tapi saudara jadi gembala di situ, saudara jadi pemimpin di sana. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, bangun, angkat tilammu, bangun, angkat tilammu. Itu yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Angkat roti di tangan kananmu saat ini. Datang sama Tuhan. Oh, haleluya. 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 Angkat roti di tangan kanan saudara. Mari kita berkata di hadapan Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Ketika engkau bersama dengan muridmu memecah-mecahkan roti, Tuhan, engkau berkata, inilah tubuhku, makanlah ini, inilah dagingku. Ketika kita melakukan perjamuan ini, kata firman Tuhan, kita mengingatkan perbuatan Tuhan apa? Dia mati buat kita, sehingga kita punya tanggung jawab untuk memberitakan pada orang lain bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mari mengangkat roti, mari kita angkat dan kita berkata, Tuhan, kami mengangkat roti di tangan kanan kami, Tuhan. Yesus, ketika kami makan ini, Tuhan, kami bersatu dengan Engkau. Sehingga kami bersatu dengan Engkau, Tuhan, kami bersatu-satu dengan yang lain, dan kami memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Haleluya.
membasuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh. Haleluya. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu lebih dari segalanya. Cawan anggur yang kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Kita berkata terima kasih Tuhan. Darah-Mu sudah menyucikanku, darah-Mu sudah membersihkanku. Darah Yesus yang mahal itu, ketika aku percaya kepadamu, ketika aku mengaku dengan mulutku, percaya dalam hatiku, Engkau telah membasuh hatiku Tuhan, menjadi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mengangkat cawan ini untuk mengingat akan perbuatan-Mu yang besar. Darah-Mu dicurahkan, sehingga ketika kami minum ini, Tuhan, kami memberitakan akan kesengsaraan-Mu, kami memberitakan akan kabar baik yang Tuhan telah berikan kepada kami, telah alami. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Ya Bapa, mari kita angkat dua tangan kita, dia berkata, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kedua tanganmu, bila Engkau pulang dari tempat ini,
Engkau telah melihat dan mengalami keajaiban Tuhan dalam hidupmu. Dan bahkan engkau tidak lagi untuk tidur di atas tilam, tetapi engkau bangun dan bangkit. Dan bahkan engkau sanggup mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ada, karena ada Yesus di dalam hidupmu. Dan bahkan engkau akan dipakai Tuhan seperti 4 orang ini, sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kemanapun engkau pergi, Tuhan akan selalu menuntun langkah hidup saudara. Jangan pernah engkau takut lagi. Jangan engkau hanya untuk mementingkan persoalan diri sendiri, tapi engkau berkata pada Tuhan, bersama dengan Tuhan aku sanggup melakukan perkara yang besar. Anugerah itu turun dari Allah Bapa kita di surga. Kasihnya yang datang dari Yesus Kristus, tuntunan penyataan kuasa Roh Kudus turun atas hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata,